Tut. Yang jawab nggak boleh. Kedua Pak Burian, Bu Meli, Bu Yatri, anggota kan tim auditor Lina, Yoyo, Meli, Sultani, Reni, Nabil, Mahendra, Joli, Masku, Ipon, Jalina, Masyarani, Melis. Ini yang belum pilih mana? Ini sekarang. Ini ruangan sekarang. Nah, ini untuk dipakai ruangan pengenalan. Oh, udah join ya. Yang mana? Di sini kan maka udah itu udah dikasih juga itu yang sebentar ya, Dedi. Kalian apa tuh? SK-nya satu ya, panitia sama tim audit ya. Nah, Nabi lagi ngajar nih. Halo Pak, halo. Ya, halo. Tadi lagi ngobrol yang lain, bentar ya. Ya kita mulai aja. Datang kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah pengolahan sumber daya perikanan pertemuan yang ke-6 ya. Nah, pertemuan yang ke-6 itu membahas tentang karakteristik pengolahan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan demersal atau ikan laut dalam. Maksudnya itu kita ini membahas karakteristik pengolahan dikelola seperti apa aja, potensi sumber daya ikan yang laut dalam. Nah, ini kan pertemuan ke-6. Pertemuan ke-7 saya kan nggak bisa masuk. Apa itu masuk kuliah ganti aja? Karena kalau kita masuk minggu depan nggak mungkin, udah UTS rupanya. Saya pikir masih kuliah sekali lagi kan. Berarti mungkin kuliah penggantinya pakai Zoom aja ya Pak. Sebentar. Kuliahnya Senin. Oh, bisa nanti lah sore-sore atau nanti kabari aja lah di grup ya kapan mau kuliah penggantinya. Rencana saya kirain mau saya kasih kuliah di pas tatap muka aja, rupanya pas saya izin tuh sekali lagi tuh udah UTS, nggak mungkin lagi saya masuk, jadi harus cari kuliah pengganti. Kalau online aja sih bagusnya kuliah penggantinya, nanti ya tatap mukanya baru habis UTS. Berarti kita langsung mulai ya. Udah di Melabu semua belum nih? Udah, Pak. Udah, siapa yang belum di Melabu? Mila Marina belum di Melabuh ya, masih di rumah ya. Pak, izin gabung sama Mila, Dina nggak ada lagi, Pak. Apa? Maksudnya kalian di Melabuh atau udah di Melabuh, udah Pak. Melabuh. Udah di kos. Ya. Oke. Kita mulai ya. Ikan demersal atau ikan dasar air adalah ikan yang hidup dan makan di dasar laut atau danau. Maksudnya tuh kalau kalian bilang ikan demersal atau ikan apa tuh? Iya, salah sebut di. Kalau apa tuh, kalau ikan demersal atau ikan apa tadi? Ikan demersal atau ikan dasar tuh maksudnya ikan yang hidup di dasar laut. Maksudnya bukan yang di permukaan, dia sering hidup di dasar lah. Nah, misalnya lingkungan mereka pada umumnya berupa lumpur, pasir, atau bebatuannya. Kalau di biota lain ngomongnya substrat. Ya, substratnya itu baik ya dia lumpur, kadang pun pasir, kadang bebatuan. Ya, bebatuan maksudnya kayak pecahan karang atau apa kan, ataupun dia terumbu karang atau apa kan. Yang lumpur ya yang perairan yang nggak ada karangnya. Kemudian yang pasir juga seperti pasir. Ini contohnya ikan yang demersal tadi, ikan yang sering di dasar. Tapi ini kan bukan berarti dia laut dalam, cuman dia biasa sering di bawah. Kadang pun di perairan yang nggak dalam, tapi dia di bawah. Bukan berarti dia harus dalam kali, tapi di bawah. Mungkin kalau dalam kali itu beberapa. Cuman kalau kita lihat ikannya ini, dia tipenya tuh bukan berarti dalam, tapi di dasar. Mungkin di permukaan sekitar 1 meter sampai 4 meter dia di bawah, enggak jarang ke atas kan. Ada tipe ikan tuh dia yang di atas. Devia kenapa ini? Ada tipenya yang di atas, ada juga tipenya yang di bawah. Maksudnya ikan yang sering di atas tuh kayak ikan hias atau apa. Kalau ini sering di bawah. Jadi kalau kita mau nangkapnya tuh susah pakai sawo. Mungkin harus kayak pakai panah apa tuh? Tombak panah yang
yang penyelamnya tuh, atau enggak cari sekitaran, biasanya gitu, cari sekitaran karang pakai tombak panah tuh, ataupun ya pakai sero api harus ke bawah, dia enggak di atas. Kalau kalian nyebutinnya apa sih ikan demersal nih? Bahasa kalian tuh apa? Kalau ikan yang sering di bawah atau enggak ada penyebutannya? Kalau kami cuma ikan danau aja, Pak. Ikan danau jenis mil, kalau danau. Danau itu tempat hidup. Kalau ini maksudnya dia menggambarkan dia gimana tadi bilangnya? Contoh hewan yang kalau di bawah tuh ya kayak krustasea, kan nggak mungkin kepiting ngapung di atas. Habis itu juga Ya, siput di atas. Dia di bawah. Ikan ini sering di bawah dia, mungkin ada sesekali di atas. Ada lain nggak nyebutinnya? Kalau ikan danau, bahasa kayaknya ini ikan Minangnya laut semua. Apa? ikan gariang namanya, Pak. Ikan kariang, Kami ikan karang maksudnya atau apa? gariang. Oh gariang, oh bahasa kalian ya. Kalau yang lain ini mana? Ada bahasa penyebutannya nggak sih? Jangan saya nggak tahu lagi bahasa penyebutannya yang bahasa Acehnya atau Indonesianya. Yang saya nyebutin bahasa ilmiah tadi. Kan ya demersal. Lawannya demersal itu apa? Kan demersal yang bawah, yang atas itu apa namanya? Bahasa Ikan ilmiahnya ya. pelagis, Pak. Oh iya, siapa yang bilang tadi itu pelagis? Rin- Oh Rina mantap. Nah, gitu lah. Maksudnya istilah-istilah dasar tuh. Ikan pelagis. Ikan spesies apa ikan pelagis? Pelagis itu ikan yang dia di permukaan, bukan dia spesies ya. Jenisnya banyak kan. Gitu juga demersal. Demersal juga bukan spesiesnya. Dia ada banyak tuh contohnya. Ya. Nih, ini saya salah gambar nih. Ini ekonomi biru bukan ini. Ini dalam gambar yang lain. Salah satu yang terus diburu itu adalah komoditas yang ada pada perikanan demersal seperti kakap dan kerapu ya. Kalau kakap dan kerapu jelas karena dia banyak diburu karena mahal kan. Kedua komunitas tersebut menjadi penting karena diminati oleh pasar internasional dan itu memicu penangkapan ikan yang agresif. Nah, maksudnya itu kan dibilang karena ikan ini diminati oleh orang luar negeri. Jangan kalau luar negeri, yang dari kita juga meminati, apalagi yang dari luar, makanya dia orang banyak menangkapnya. Agresif itu maksudnya kayak opportunity sih, opportunity atau aktif lah, hiperaktif. Jadi dia banyak kali menangkap. Sementara kan mereka kan pikirannya banyak menangkap, banyak untung, tapi kan nanti ada pengendaliannya juga kan. Hanya dibilang harus dikelola dengan baik, jangan sampai terlalu dieksploitasi nanti stoknya berkurang. Jika terus dilakukan dengan cara konvensional. Konvensional tahu nggak apa? Jika terus dilakukan dengan cara konvensional. Cara kayak mana tuh konvensional? Kalau ada orang misalnya kalian ikut forum-forum kan, forum-forum tuh kadang dia pakai bahasa-bahasa kayak gini, padahal kalau diartiin ya gitu aja sih artinya. Tahu nggak konvensional? Tahu nggak tahu? Konvensional tuh ini cara yang umum atau cara lama. Sebenarnya dia bilangnya cara lama, maksudnya tuh cara yang bukan terbaru lah. Di sini bukan masalah lama atau barunya. Konvensional itu cara yang umum, dia cuma ambil aja. Sementara kalau kita kan nanti di teori ini ada pembatasannya, habis itu pembatasan dari segi jumlah, pembatasan dari segi ukuran, pembatasan dari segi keadaan. Jadi harus ada cara baru, bukan konvensional. Maka ancaman negatif akan muncul di kemudian hari. Ya, kalau pakai cara lama dia bisa jadi muncul ancaman negatif karena terus-terusan ditangkap aja karena orang zaman tuh beranggapan ikan tuh nggak pernah habis. Air seluas ini ikannya nggak akan habis, pasti ada lagi tuh. Kemudian untuk itu pemerintah Indonesia fokus mengembangkan penerapan prinsip ekonomi biru yang berfokus pada kelestarian ekosistem dan keberlanjutan di alam. Kalau yang konvensional ini mungkin ekonomi biasa, ekonomi lama. Sekarang mereka mencetus program baru yaitu ekonomi biru. Ekonomi biru itu pemanfaatan juga, tapi dia lebih ada sisi konservasinya juga biar stoknya tetap ada. Lanjut, salah satu pengolahan perikanan dengan prinsip ekonomi biru yang bisa diterapkan adalah berbasis wilayah pengolahan perikanan negara Republik Indonesia atau WPP NRI. Nah, maksudnya itu dia kan misalkan buat pengolahan perikanan. Pengolahan perikanan itu nggak dibuat berdasarkan satu negara, tapi dipisah berdasarkan area perairan. Mungkin kayak perairan yang Barcela ini, yang WPP 572, kemudian juga ada di bagian timur tuh WPP entah 571. Nah, jadi per satu tarikan air, satu aliran air itu bisa masih dalam satu tahap pengolahan. Nah, jadi situ dikelola
seperti apa metodenya kan. Nah, di tempat yang lain ada metode tersendiri per WPP. Tapi kalau dia per kabupaten nggak mungkin, karena kalau dibuat pengolahan khusus Aceh Barat, Nagan Raya juga beda, Abdia juga beda, padahal airnya itu satu jalan, itu satu wilayah mereka tuh, satu tarik sampai pun ke Singkil sana atau Aceh Selatan. Nah, jadi di baginya per WPP NRI. Jadi nanti kita ada WPP kan, WPP 572 masalah saya. Nanti di atas tuh yang kayak PD, Los Mawe, Aceh Timur bareng juga WPP-nya. Karena adanya rancangan implementasi konsep penangkapan ikan terukur yang dibagi menjadi 3 zona WPP NRI. Maksudnya ada setiap wilayah itu kemungkinan ada 3 pembagian ya. Di Indonesia itu ada banyak WPP-nya. Kemudian karena ada rancangan implementasi konsep penangkapan ikan terukur yang bagi terkopi samalah gini. Ini udah tadi kan. Maksudnya WPP itu dia terbagi ke dalam beberapa daerah. Ini WPP berapa? Kalau misalkan tempat yang kayak Kamil itu Sumatera Barat, masalah WPP lain ya. Apakah dia masuk WPP 572 atau udah WPP yang lain? Kita lihat petanya. Nah, dalam melaksanakan prinsip ekonomi biru akan terjadi penerapan efisiensi sumber daya alam dan bukan sebaliknya dilakukan eksploitasi sumber daya alam yang mengancam ekosistem laut. Ini kayak saya bilang tadi, bahwa penerapan ekonomi biru itu dia memang ada mencari profit tapi nggak ada memperhatikan sisi lingkungan. Tapi kalau bukan ekonomi biru, dia profit aja. Karena kan ya kita ambil ya terus ikannya kayaknya aman sih nggak akan habis. Ada tuh. Rupanya nanti stoknya berkurang kayak stok berkurang ini karena orang menganggap ikan tuh telurnya banyak gitu-gitu. Cuman kan ada ikan tertentu yang perkembangannya lama dia kayak mungkin setahun sekali ataupun tingkat daya tetasnya kecil, kemungkinan mangsa predatornya besar, makanya dia lama dia berkembangnya. Kayak contoh kerapu sama ikan kakap tadi lama perkembangbiakannya, makanya kalau banyak diambil lama pulih. Kecuali kita kayak yang dikonsumsinya ikan apa, ikan mujair ya, ikan mujair, ikan apa itu nggak habis tuh, dia cepat ya berkembangnya. Kemudian akan terjadi keseimbangan nilai ekonomi dan sosial bukan semata fokus pada keuntungan saja. Ya, maksudnya itu kan kalau keuntungan ekonomi, tapi dari sosial juga terjaga. Maksudnya mungkin nggak semuanya diambil ikan, kayak ada untuk wisata juga, ada untuk kegiatan industri, jadi kan terbagi dia, nggak hanya untuk faktor ekonomi saja. Mungkin ada untuk wisata apa ya, wisata tuh ada wisata apa namanya, edukasi, jadi edukasi kan termasuk sosial ya. Kemudian penangkapan terukur sendiri tidak lain adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan secara terukur dari hulu sampai dengan hilir sesuai dengan daya dukungnya. Nah ini kan sering dibilang nih, dari hulu sampai hilir. Di kampus kita juga sering memproduksi dari hulu dan industrinya di hilir. Kalau hulu hilir tuh tahu nggak sih maksudnya kayak mana? Kalau orang udah ngomong dari hulu ke hilir, itu dia arah omongannya kemana itu? Kalau di sini kan optimal Tahu, Pak. apa? Siapa yang ngomong tadi nih? Karena nggak nampak lah itu. Oh Rina ya, tahu apa? Saya lupa scroll ke atas tadi. Kalau hulu itu daerah gunung, Pak. Airnya berasal dari pegunungan. Kalau hilir itu eh, alirannya aliran itulah, Pak. Itu betul, itu yang pengertian umum ya. Tapi itu pengertian alami. Ini pengertian alam ini udah dipakai di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi istilah itu dipakai kehidupan sehari-hari, ada makna lainnya. Emang kayak Rina bilang betul. Tapi kalau diterapkan di perikanan, ngerti nggak maksudnya apa? Di kampus juga diterapkan tuh. Kita menerapkan produksi agro and marine dari hulu ke hilir. Nah, kalau kita kaitkan dengan air, betul. Cuman kayaknya yang dimaksud bukan itu. Kalau arti sebenarnya emang itu, arti sebenarnya emang dari gunung ke bawah. Cuman kalau di akademis apa maksudnya tuh? Kalau di akademis tahu nggak maksudnya apa? Kalau ada orang ngomong kayak gitu, tiba-tiba Pak Rektor, tiba-tiba siapa ngomong, kita kan apa betul tuh utuh menerapkan sektor agro and marine-nya dari hulu ke hilir. Maksudnya kalian bilang nanti iya air dari mana itu kayak dijelaskan dari gunung ke Melabuh. Nah, bukan tuh. Ada yang tahu nggak maksudnya kayak mana? Istilahnya. Sederhana. Terbayang nggak sih? Kan udah sering itu ngomong-ngomong tuh. Ada yang terbayang nggak? Kalau nggak terbayang bilang biar saya jelasin.
Gimana? Nggak ada, Pak. Belum ya? Gini maksudnya, apa tuh? Kan kita kan nih akademisi nih, yang istilahnya ada melakukan penelitian, percobaan, cari ilmu atau apa kan. Nah, hulunya kita nih sebagai mencoba atau apa. Hilirnya tuh masyarakat. Jadi kita menghasilkan suatu produk masyarakat yang menikmati atau menerapkan. Tapi kalau dalam metode ini maksudnya optimalisasi perikanan itu ya di sektor perikanan kita manfaatkan sebesar-besarnya baik pengolahan, keramba atau apa. Nanti yang ambil manfaatnya juga masyarakat. Nah, gitulah kurang lebihnya. Kalau dia ngomong hulu ke hilir. Kalau di akademisi sama di contoh perikanan. Kalau contoh sehari-hari kayak yang kayak Arina bilang betul. Nah, dengan melaksanakan penangkapan terukur, maka angka produksi akan terukur dan itu berarti ketahanan pangan akan terwujud. Nah, maksudnya itu kalau kita mengambilnya sesuai aturan ya, mungkin ada batasannya berapa banyak bisa diambil. Habis itu juga kalau ukurannya belum besar jangan diambil. Diambil tuh kalau ukurannya udah berapa gitu ya, panjang seberapa, lebar seberapa. Kalau yang masih kecil jangan diambil dulu selain nanti jatuh harga jualnya dan juga dia nggak ada berpeluang besar. Nah, itulah makanya masuknya tadi dia harus ngambil dengan terukur. Jadi kita bisa tahu berapa yang sudah terambil, kemudian berapa yang kira-kira estimasi stok. Karena nanti ada apa namanya? Ada gambaran ya, ada suatu metode yang bisa mengukur berapa estimasi stok ikan. Nah, kemudian penangkapan terukur juga akan memicu terjadinya batasan penangkapan yang terukur. Dan itu artinya kegiatan tersebut sudah mewujudkan ketahanan ekosistem di laut. Nah, maksudnya itu kan misalkan ada orang udah hitung ya, ikan diduga sampel ya, kita ambil dalam 1 meter sekali, dalam per 100 meter ya, per 100 meter kita ngambil ikan, dapat berapa, nanti diduga luasan lautnya ini ada berapa kilo, nanti dikali ya, oh jumlah ikan segini. Habis itu ikan ini dia waktu berkembang biaknya mungkin per 4 bulan. Nah, kalau 4 bulan, masa besarnya berapa? Nanti ada estimasi rumus-rumus itu, nanti mereka bisa dapat gambaran berapa jumlah ikan di wilayah itu. Cuman itu kan gambaran secara ilmiah ya, dugaan secara ilmiah, bukan menduga-duga aja. Nah, jadi kan dengan dugaan itu udah ada, itu jadikan acuan. Nanti kalau nelayan dicatat dia berapa nangkap ikan. Oh, dia nangkap 10 kilo, si A 11 kilo. Ini oh udah cukup segini karena proses perkembangannya nanti lama. Dia butuh waktu dalam setahun mungkin bisa menghasilkan 1 juta anakan baru. Nah, jadi kalau kita ngambilnya di bawah 1 juta, petani itu ngambil di laut, berarti masih ada stoknya. Nah, itu maksud mereka tuh. Jadi kan kalau kalau saya bilang aja ini mungkin agak kurang ngerti, apalagi dibilang nelayan. Masa kita bilang nelayan, masa kalian mau menduga-duga ikan di laut? Kan nggak bisa dibuktikan. Tapi kan masalahnya orang luar negeri pun rumusnya udah bikin, dia bisa menduga ikan itu di laut dengan secara saya bilang tadi, diambil sampel per berapa titik sudut, titik lokasi. Habis itu juga umur ikan ini berapa lama dia umurnya, habis itu juga betelurnya berapa banyak, habis itu juga kalau betelur apakah menetas semua. Nah, nanti penangkapannya berapa, nanti bisa dihitung dia. Oh, masih ada ikannya, masih ada atau enggak. Cuman kan itu kan bersifat dugaan karena nggak bisa dicek. Nah, nelayan atau masyarakat lain nggak mau percaya kayak gitu, makanya mereka tetap ngambil. Nah, maksud teorinya ini kita kelolanya dengan cara itu. Mau nggak mau kita harus membuat masyarakat tuh percaya dengan cara kita ini. Bahwasanya kalau mereka ikut cara kita dan mengambilnya dengan jumlah tertentu, stoknya akan tetap ada daripada ambil banyak-banyak nggak terpakai, lama-lama stoknya habis. Nah, gitu. Itu maksudnya. Saya baca pesan loh, ada pesan masuk. Mohon maaf deh. Ini izin toilet mah nggak apa-apa. Saya bilang. Ada yang mau tanyain nggak sebelum pindah slide? Pernah dikasih tugas ngukur itu stok ikan kalian? Nah, Pak Arif biasanya masalah. Atau Bu Rika menduga stok ikan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada yang pernah itu menduga dikasih teori mengukur stok ikan? Ada yang pernah? Kalau saya jarang. Saya jarang ambil bidang itu. Ada yang pernah nggak? Kemarin tuh cuman itu Pak, Apa? nyari itu aja Pak,
panjang dan berat ikan. Oh, itu nggak bisa menebak. Itu cuman mengukur apa yang udah dapat. Ini yang menduga dia. Misal kayak saya bilang tadi, misalkan ke lapang atau kemana, atau kalian disuruh dari rumah, bukan kalian yang turun dari nelayan. Nelayan itu di mana aja ambilnya, di sini sini situ. Nanti nelayan lain di mana-mana. Nanti kalian duga pakai rumus tuh. Karena nggak mungkin kalian yang ambil. Udah nggak dapat ikannya. Habis biaya. Kalau nelayan dapat lah. Saya tebak berapa nanti. Belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Kalau belum berarti kita lanjut dulu. Pokoknya caranya kurang lebih gitu. Nggak apa-apa. Nih, dalam melaksanakan kebijakan penangkapan terukur berbasis PPP NRI, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak terkait. Di antaranya adalah jumlah tangkapan per tahun. Nah, itu saya bilang tadi, per tahun tuh berapa harus tangkap. Nanti dibagi dia per bulan atau apa kan. Jumlah kapal yang beroperasi. Nah, jumlah kapal yang beroperasi itu harus didata dia. Ini punya kapal siapa nih? Ini punya warga kita, ini warga orang lain. Jadi biar tahu kalau banyak di kapal kan berarti banyak di tangkapan. Karena kan nggak mungkin mereka naik kapal itu cuman patroli pasti ya nangkap ikan juga itu makanya dibilang takut berkurangnya stok. Kemudian juga alat tangkapnya dia dilihat apakah alat tangkapnya yang biasa gini ramah lingkungan atau alat yang berbahaya. Nah itu dia berpengaruh juga ke pendugaan stok tadi. Kalau alat tangkapnya berbahaya sama aja. Kemudian keterampilan awak kapal, bagaimana dia tahu dia pergi tempat-tempat yang ada ikannya, jangan sampai nahkodanya atau orang nangkapnya kurang pengalaman, dicari ke setiap sudut nggak dapat ikannya. Tapi kalau ada pengalaman dia udah tahu di sini datang bawa lampu ataupun perginya malam atau apa. Nah, habis itu juga supply ke pasar domestik, maksudnya setelah diambil ada nggak yang nampung, ada yang nggak beli, itu maksudnya harus ada faktor-faktor itu yang diperhatikan. Rizka sama siapa tuh? Berdua ya. Halo. Sama Dewi, Pak. Oh Dewi ya, Dewi. Jaringan Dewi Satu rusak, kos. Pak. Nggak apa-apa. Kalau lagi satu kos berdua pakai aja, karena kan biar nggak habis kuota. Ada dapat kuota Kemendikbud nggak? Ada dapat kuota nggak? Nggak Nggak habis ya, sama. habis, Pak. Ada, Sama Pak, juga. tapi udah habis, Pak. Sama betul. Saya juga udah habis. Pakai itu cari bahan. Terus itu jika persyaratan tersebut bisa dipenuhi, maka selanjutnya aktivitas penangkapan ikan bisa dilaksanakan secara terukur dan berkelanjutan di BPP NRI. Nah, jadi yang kayak saya bilang itu, kalau terlaksana, dia nanti jumlah tangkapan ikannya bisa dikendalikan. Ibaratnya kayak ceritain orang jualan lah. Misalkan orang jualan, dia bisa memperkirakan berapa yang beli, berapa barang habis, berapa barang keluar, tanpa tiba-tiba ada orang yang mengambil barangnya tanpa izin. Nah, gitulah diumpamain yang di laut tadi. Kalau menurut kalian itu bisa diterapkan nggak di sama masyarakat? Yang kayak saya bilang tadi, bahwasanya penangkapannya diatur, habis itu alat tangkap diatur, jumlah kapal diatur. Kira-kira mungkin nggak kita jelasin itu ke masyarakat? Gimana? Mungkin nggak teori tadi? Kalau kalian dengerin saya cerita, pas kalian baca di situ, kira-kira bisa nggak diterapkan tuh di masyarakat? Masyarakat pada diam semua. Mana ini? Apa jaringan ya? Gini, kalau misalkan tahu bilang iya, kalau nggak tahu bilang enggak. Kalau diam kita bingung juga nih. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu nggak apa. Jadi kan kita nggak yakin juga bisa menerapkan karena kan dia harus sepemahaman. Kalau kita masyarakat udah dapat teori gini sepemahaman, ya pasti ngerti. Tapi kalau ya teorinya mereka beranggapan ya ikan nggak bisa habis itu juga stoknya juga tetap ada, ya itu nggak akan masuk teori kita nih. Tapi apa nanti kita terapkan pelan-pelan.
Nah, di antara komoditas yang disiapkan untuk bisa mengikuti kebijakan penangkapan ikan dan terukur adalah perikanan kakap dan kerapu, snapper dan grouper. Nah, jadi yang coba dikendalikan ini yang khusus di kakap dan kerapu harus ada harvest strategi atau strategi pemanenannya atau penangkapannya. Karena ikan ini dia agak lama dia baru bisa memijah lagi atau apa. Jadi kan kalau udah banyak ditangkap bisa agak lama pulihnya. Ya, jadi yang difokuskan untuk dipakai strategi itu diutamain kalau belum bisa semua ya di kerapu sama di kakap tadi aja. Kan maunya semua diterapkan kayak gitu. Cuman karena belum bisa ya dari yang penting dan yang susah dulu. Itulah, baru yang lain-lain. Nah, di dalam strategi tersebut mencakup penerapan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Jungto nih. Maksudnya ada turunan lagi pasalnya. Regulasi tahu nggak? Dewi tahu? Dewi Sertika, regulasi. Atau sambal regulasi. Tahu nggak regulasi? Hubungan, Pak. Hah? Belum kurang tepat. Regulasi bukan hubungan. Regulasi tahu nggak? Regulasi. Regulasi. Masa ada berdua nggak tahu? Tahu nggak? Ayo. Pernah dengar nggak regulasi? Nggak tahu ya? Atau pas? Atau mana? Gimana Dewi? Pak, suara Bapak putus-putus, Pak. Oh, sinyal. Oh, oke. Oh, berarti di sayanya ya gangguan jaringannya. Nah, regulasi ini lebih mirip kayak peraturan. Peraturan. Nah, regulasi itu maksudnya dia ada aturan lah, macam ya lebih tepatnya aturan. Nah, so ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Cipta Kerja. Pasal 1 ayat 7 amanat penyusunan rencana pengolahan perikanan yang tertuang dalam undang-undangnya. Nah, huruf A sampai terakhir adalah penyusunan dokumen harvest strategi perikanan kakap dan kerapu. Nah, jadi intinya undang-undang ini dia membahas di pasal 7 ayat berapa tuh pasal A membahas tentang aturan berapa banyak yang bisa dipanen dari kakap dan kerapu. Jadi kakap dan kerapu itu lebih diutamakan lah, pengolahannya lebih dikontrol. Kemudian penyusunan dokumen harvest strategi kakap dan kerapu akan menjadi pendukung operasional untuk implementasi RPP kakap dan kerapu. Nah, nanti mau dibuat peraturan lagi kakap dan kerapu itu harus dibuat peraturan khusus. Jangan kalau cuman regulasi dia belum kuat, tapi kalau udah nanti permen atau peraturan gubernur atau apa, dia bakal lebih kuat. Dokumen tersebut di dalamnya harus mencakup petunjuk teknis yang detail dan disusun langsung oleh KKP. Nah, jadi nanti waktu ada peraturan dia harus ada juga tata caranya. Jangan sampai cuma dibilang dilarang ataupun harus penangkapannya dengan jumlah sekian, dia ada cara-caranya nanti mungkin dalam 1 minggu segini jumlahnya, dalam sekali melaut segini boleh tangkap, besok alat yang digunakan juga alat apa, jadi harus jelas lah aturannya. Adapun pengolahan pemanenan adalah komponen penting dari kerangka pengolahan perikanan yang lebih luas dalam RPP, berfungsi sebagai pelengkap operasional bagi sebuah RPP, menjadi basis dari siklus pengolahan yang adaptif. Nah, maksudnya itu penyusunannya ini menjadi acuan nelayan ataupun masyarakat dalam mengontrol ini ikan kakap dan ikan tuna. Habis itu juga ini sebagai jadi contoh pengolahan yang terstruktur lah. Jadi pengolahannya jelas, udah diatur dalam peraturan atau undang-undang itu. Kemudian harus ada perbaikan data, monitoring, dan pelaporan termasuk di dalamnya adalah penguatan sistem satu data KKP. Ini saya jelasin ya. Di KKP itu dia ada namanya satu data, semacam satu server yang bisa dimasukin beberapa data. Jadi salah satu datanya yang kayak saya bilang nih, kita mungkin mau masukin data ikan kakap dan kerapu tadi, karena harus dipantau di apakah masyarakat itu mendata ataukah di nelayan juga di pelabuhannya ada di data. Karena kalau nggak di data dia bakal lewat. Jadi mungkin masyarakat nelayan juga agak susah kan dia mendata. Jadi harus ada dipandu, makanya dibilang perlu ada
Monefnya tadi. Monef dan turun lapang lihat apakah masyarakat melakukan seperti itu kan. Kemudian logbooknya kalau bisa online. Jadi misalkan masyarakat lain yang mencatat dia pasti dalam buku atau apa kan. Cuman nanti kalau udah lama nggak dilaporkan, jadi hilang kan. Makanya mau dibuat logbooknya itu online. Jadi begitu dapat datanya langsung terupload, terekap, nggak langsung ditumpuk di situ. Pas dikumpul udah basah, udah lusuh. Nah makanya mau dibuat kayak gitu. Strategi berikutnya adalah bagaimana mendorong konservasi habitat yang sedang krisis bisa dilakukan melaksanakan inisiasi program mengisi kembali restocking. Nah, jadi kan hitunglah tangkapan udah dikurangi, habis itu ikan juga produksinya normal. Tapi kan biar takut ikannya jadi kurang atau apa, mereka tetap di restocking. Restocking itu kayak penebaran bibit ikan di lautan. Misalkan kira-kira nih udah berkurang nih benihnya, jadi kita beli, bukan beli sih, bisa jadi beli, bisa juga punya orang pengembang biakan apa ikannya ditebar di plastik. Pernah lihat nggak ikan kalian orang nebar ikan di sungai atau di laut, bibit ikan? Di tempat ikan larangan ada Pak, di sungai-sungai tempat kami Pak. Oh iya, itu kayaknya lebih mungkin di situ karena kalau di laut dia terlalu lepas. Kalau di laut pasti ditaruh di keramba dulu biar nggak jadi mangsa ikan lain. Tunggu dia ada besar atau apa baru nanti dilepas. Oh kayak Kamil bilang lebih aman kalau di sungai itu. Di stok baru itu namanya restocking. Iya Pak. Nah lanjut. Nah selain itu ada juga strategi peningkatan kepatuhan, kepedulian dan komitmen pelaku usaha untuk pengolahan kakap dan kerapu yang terukur dan berlanjutan. Nah jadi kita butuh juga partisipasi masyarakat. Oh, tadi kan saya udah jelasin duluan apakah masyarakat itu mau atau masyarakat tuh mau berpartisipasi. Kalau di sini emang harus dibilang. Kalau nggak ada partisipasi masyarakat agak susah kan. Dan hal tersebut diwujudkan dengan tidak menangkap ikan kakap dan kerapu yang ukurannya tidak layak diperdagangkan. Nah jadi di sini dihimbau biar stoknya tetap ada. Kalau ketangkap ikan kerapu dan kakap yang ukurannya masih kecil, jangan dipaksa dijual atau dilepasin aja lagi kalau teori ini. Kemudian mengurangi tangkapan yang tidak sengaja, baik cat yang hiu yang dilindungi atau yang lainnya. Jadi kan waktu kita nangkap mungkin ikan kakap atau kerapu atau apa, tertangkap jenis-jenis lain. Kalau kayak di gambar ini kan tertangkap hiu, tertangkap penyu, tertangkap apa. Ini jangan langsung diambil kalau udah ketangkap ya, dilepasin lagi biasanya nanti. Nah, sebagian kita kalau udah ketangkap ngapain lepasin lagi ya, kita olah aja jadi apa mungkin. Nah, di sini ceritainnya biar stoknya atau rantai makanannya nggak terganggu dilepas aja lagi. Banyak kali masih ya. Bentar ya. Sedikit lagi rupanya. Ada yang mau ditanyain nggak? Oh nggak ada Pak. Wih, nggak ada, cepat kali. Nih, dari data yang dirilis Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, semacam organisasi pangannya dunia lah, FAO kan, kalau PBB, pada 2021 mereka, kantor ini menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara pemasok kerapu terbesar di dunia dengan persentase mencapai 30%. Dalam setahun Indonesia mampu memproduksi kerapu hingga 115.805 ton. Nah ini kan dia nggak dibilang Indonesia kenapa bisa pasok kerapu sebanyak ini. Nah ini kalau saya tanya sama kalian bisa nggak tahu nggak kenapa Indonesia dari data ini dia menjadi pemasok kerapu terbanyak di dunia. Tahu nggak kenapa? Kalau dikait-kaitkan dengan teori tadi dapat tuh jawabannya. Mengapa dia kira-kira? Di sini nggak dibilang ya jawabannya ya. Kita menebak-nebak aja. Kalau bisa tebakannya itu pakai analisis. Nah, ada yang bisa jelasin nggak? Kenapa dia Indonesia di kata orang FAO ini Indonesia menjadi nomor 1 pemasok ikan kerapu atau ikan karang itulah setidaknya. Kalian tahu nggak kenapa? Apa alasannya? Kenapa nggak negara Chinese mungkin atau Amerika? Kenapa Indonesia? Kebayang nggak kenapa? Yo. Sumi tahu nggak kenapa?
Sumi-Sumi. Ya, Pak. Tahu nggak kenapa Indonesia bisa dibilang sama FAO nih bisa menjadi pemasok kerapu atau ikan karang nomor 1 di dunia di tahun 2021? Bisa nebak nggak kenapa? Jawabannya nggak karena ada yang salah, karena emang nggak ada jawabannya. Saya cuma nanya aja. Tahu nggak Sumi? Atau Sumi mau minta bantu sama kawan? Atau Sumi mau mood aja? Iya, Pak. mau, mau, mau mood aja? Oke. Ada tahu yang lain. Sekarang saya ambil sambil istirahat dulu. Capek Halo, Pak. ngobrol. Halo. Halo, siapa? Dengan Halo. siapa passwordnya? Putus. Putus-putus, Pak. Oh, Halo. putus-putus. Oh, jaringan nih. Parah jaringan. Karena dah rame mahasiswa. Berebut lah jaringannya. Iya, Pak. Ini dari kampus, tapi suaranya itu, Pak, hilang-hilang. Oh iya, sinyalnya. Kalau gitu saya jawab aja lah. Nah, ini kan ikan, makanya Indonesia jadi nomor 1 di cerita FAO ini memasok ikan kerapu dan karang, karena ikan kerapu dan karang tadi hidupnya di sekitaran terumbu ya, terumbu karang atau yang substrat berbatu. Nah, sementara terumbu karang terbanyak itu di Indonesia. Jadi ya Indonesia wajar dia bisa nomor 1 karena emang ada tempat dia berlindungnya. Nah, kemudian juga dia memberikan kontribusi sekitar 45% bagi pasokan ikan kakap yang diperdagangkan dunia. Jadi maksudnya banyak lah intinya. Nah, tentang pengelolaan ini yang WPP tadi. WPP 572 itu dari ujung habis. Berarti dari tempat kita, Aceh Barat sampai tempatnya Kamil, Sumatera Barat masih dalam WPP yang sama. Nah, jadi ini kan nanti bisa dilihat area pengolahannya 572 kayak gini, 571 seperti ini, 771 seperti ini, 712. Jadi udah ada per tahapan pengelolaannya. Nah, tantangan berikutnya adalah bersifat dari natural atau alami lah, alami dari si ikan kakap itu tersendiri. Misalnya pertumbuhan yang lambat, ketergantungan kepada habitat karang yang ancamannya dari waktu ke waktu semakin tinggi, serta budaya konsumen yang terus bertambah. Nah, kendalanya itu biasanya gini, ikan kerapu dan kakap ini kan tergantung pada terumbu karang ya. Sementara terumbu karang kan ini semakin hari ada yang bilang semakin rusak. Nah, jadi biarpun kita udah lakukan upaya yang terbaik untuk melestarikan ikan kerapu dan kakap tadi, tapi karena kalau karangnya juga rusak, mereka otomatis juga akan susah nih hidupnya atau apa, tempat hidupnya terganggu lah. Nah, gitu juga yang budaya yang semakin konsumen yang tinggi itu, mungkin sekarang orang lebih suka makan ikan kakap atau ikan karang daripada ayam. Nah, jadi tingkat pembeliannya juga tinggi, itu maksudnya ancamannya. Nah, kerangka pengolahan sumber daya perikanan dan mersal secara berkelanjutan dilakukan melalui penyediaan data dan informasi ilmiah. Nah, kita kan mau mengelola data ikan yang di bawah dari ikan demersal, tapi kita harus punya satu base data itu yang bisa dipublikasikan ke semua orang. Jadi kita punya webnya atau apanya, tapi di web KKP biasanya. Karenanya pengumpulan data perlu dilakukan melalui penguatan jejaring pendataan dengan berbagai pemangku kepentingan. Nah, jadi yang data tuh di cross check lagi antara akademisi, pemerintah ataupun LSM. Jadi semua tuh bisa lihat data dan bisa saling merevisi lah atau memperbaiki. Nah, cara yang dilakukan oleh BRSDMKP selama ini untuk memenuhi semua kebutuhan di atas adalah dengan menerapkan sistem elektronik ya. Berarti KKP sudah bikin secara elektronik yang berfungsi sebagai salah satu pengumpulan data untuk pengkajian stok ikan. Berarti di KKP sudah ada juga sub menu dari web itu untuk mengetahui stok ikan saat inilah gambarannya. Pengumpulan data hasil tangkapan ikan demersal khususnya kakap dan kerapu tidak hanya harus dilakukan oleh pemerintah saja, namun keterlibatan pihak lainnya melalui mekanisme pengumpulan data secara bersama-sama, berkolaborasi dan sinergi. Nah, maksudnya kita jangan mengharap pemerintah aja yang menghitung data kerapu dan kakap ini, tapi kita bisa membantunya misalkan di pelabuhan Melabuh sama Ujung Karang mungkin nggak usah diambil pemerintah lagi, udah ada masyarakat atau kampus yang ambil data, ataupun di daerah mana udah didata. Jadi kita banyak bantu ambil data lebih akurat dan lebih valid lah, apalagi ambil datanya mungkin mahasiswa atau apa kan, atau akademisi.
Oh, berarti materinya udah habis. Ada yang mau ditanyain nggak sambilan saya absen? Ada yang ditanyakan? Evelisa ada? Evelisa. Mana Evelisa nih? Belum muncul. Fadila Kamil ada. Fadila Ada, Kamil. Pak. Yang mana? Oh, itu ada suara apa? Orangnya tidak ada ya. Fadila Kamil. Oh ya, ada Evelisa. Evelisa ada. Rizka Susanti tadi sama Dewi kan. Rina yang Mamila. Ada. Nurul ada. Nurul Farija. Sumi ada tadi. Nurul sama Devia mana ada? Nurul dan Devia. Hadir, Pak. Siapa nih adik? Oh, Devia ya. Si Nurul mana? Devia. Riki ada tadi. Berarti yang belum saya lihat nih Nurul sama Mahmud. Mamah muda. Mana Mahmud? Si Nurul sama Mahmud mana nih? Tidak ada. Tutup Zoom-nya. Mana dia? Nurul ada namanya. Sini mana nih orangnya? Mahmud kayak nggak muncul tadi. Atau itu putus jaring. Apa jaringannya? Nurul lah. Adalah kita lihat tadi. Pakai baju oranye kalau. Oh, jaringan. Nurul pakai baju oranye masalah tadi kan, jilbab oranye. Ini Mahmud ya, dia lihat apa? Nggak apa-apa, ada sempat saya lihat tadi kok. Dia apa? Mahmud yang saya nggak lihat. Ini saya nggak lihat atau emang semua kita nggak melihat? Pak. Apa? Kemungkinan ada, Pak. Oh, atau Mahmud jadi operator Zoom, makanya kita nggak tahu. Nggak tahu lah. Oke deh, ada yang mau tanyain nggak nih? Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada bilang ada. Ada nggak? Kalau nggak ada bilang nggak. Maksudnya jangan dia, kalau dia kita sampai azan zuhur nih kayak gini terus. Oh, jaringan nih kayaknya. Oke lah, jaringan gimana juga ya. Sekian dulu materi hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum udah tadi ya. Assalamualaikum.